Bab 351. Tidak disangka begitu impulsif. Lai malah tertawa sambil memegang pintu dan membujuk Yoshua Tian. Hais, bocah kecil, katakanlah jika usiamu masih kecil dan telah melakukan kesalahan. Mengakulah sejak awal, mungkin kamu akan dibiarkan untuk tetap hidup. Yoshua Tian merasa pusing. Usianya telah tidak muda lagi. Dia telah berumur 24 tahun dan terlihat tidak berbeda jauh dengan kedua pria ini. Apakah mereka salah mengira jika dia adalah mahasiswa Universitas Owen? Aku adalah tamu di sini. Yoshua Tian menghindari situasi yang tidak menguntungkan agar tidak menderita kerugian. Pria tersebut mencengkeram bajunya, mengangkatnya hingga kedua kakinya melayang di udara dan segera mengatakannya. Kekuatan pria cantik ini sungguh mengerikan, bagaikan sebuah mobil derek yang mengangkatnya dengan mudah. Ini adalah hal yang sungguh mengerikan. Stella menghidangkan sebuah makanan dan menyadari Yoshua Tian tidak berada di ruangan, kemudian bertanya dengan heran kepada Lina yang sedang melihat majalah sambil menggigit wortel, di mana polisi kecilmu itu? Apakah kamu telah mengusirnya? Bukankah aku telah menahannya untuk makan bersama? Lina tidak mengangkat kelopak matanya dan melihatnya, menunjuk ke arah pintu dengan menggunakan sebelah tangannya yang memegang wortel. Oh, ada seseorang yang mengetuk pintu dan dia membukanya. Oh, aku akan melihatnya. Stella menyekat tangannya, berjalan ke arah pintu sambil berteriak, siapa yang telah datang? William mendengar suara Stella yang mendekat dan segera melepaskan Yoshua Tian dengan hati-hati. Wajah Yoshua Tian memerah, memegang dadanya sambil bernapas terengah-engah. Dia akan kehabisan napas jika pria ini tidak melepaskannya. Stella berjalan ke arah pintu dengan heran. Dia melihat Yoshua Tian dengan ekspresi wajah yang tidak biasa dan napasnya yang terengah-engah. Ada apa ini? Mengapa polisi Tian bersandar di dinding dengan tatapan kesal dan napasnya terengah-engah? Seperti mengidap asma. Oh, mengapa kamu telah datang? Detik berikutnya, dia melihat William dengan ekspresi wajah dingin. Ekspresi itu benar-benar menakutkan. Seolah-olah seluruh orang di dunia ini telah berhutang kepada dirinya. Presiden William. Tatapan matanya ganas, seperti hewan buas yang ingin menerkam manusia. Yo, ada apa denganmu? Ekspresi seperti apa ini? Siapa yang telah memprovokasimu? Stella mengedipkan matanya kepada William. Lai tertawa, Stella, nyalimu semakin besar sekarang. Ini bukan hal yang benar. Tidak peduli bagaimanapun William memanjakanmu, bukankah kamu juga tidak seharusnya diam-diam melakukan hal ini dan membuatnya marah? Sudah, William, jangan marah lagi, anak ini selalu tidak patuh, maafkanlah dia kali ini. Lai mendorong lengan William, tetapi William menyingkirkan tangannya dengan kasar. Kemudian sebelah tangannya menyingkirkan Stella yang menghalanginya di depan, membalikkan telapak tangannya memiting batang leher Yoshua Tian dan menariknya masuk. Gerakannya lancar seperti seorang tuan yang menuntun anjingnya. Ilmunya sangat hebat, tidak perlu ke arena pertandingan lagi untuk membandingkan dengan orang lain lagi. Dalam tindakan kecil seperti biasa, kamu akan dapat menyadari betapa dalamnya ilmu orang ini. Yoshua Tian telah dibuat kagum oleh ilmu William. Di sisi lain, Stella berdiri tercengang di depan pintu. Ada apa ini? Mengapa si Cheng Chen memiting batang leher polisi Tian sambil berjalan ke dalam? Ini, apa yang sedang dilakukannya? Stella tidak dapat menahan mulut kecilnya yang bulat, ekspresi wajahnya kebingungan. Hei, bukankah apa yang dilakukan William ini semua karena dirimu? Bukan aku ingin mengatakan dirimu, Stella, selingkuh bukanlah sebuah permainan. Hal ini akan membuat seseorang kehilangan nyawa. Lai berceloteh sambil berjalan masuk ke dalam ruangan. Haha, akan ada pertunjukan bagus, pria yang menghancurkan fondasi dan tertangkap oleh William. Hari ini, akan ada hal yang menggembirakan. Begitu masuk, Lai melihat Lina yang sangat nyaman di atas sofa. Dia mengenakan celana tidur, kakinya yang putih bersilang di atas lutut, makan sambil berbaring dan melihat hal ini. Gadis ini, dia masih berani bersikap seperti itu di depan pacar baru Stella. Beraninya memakai celana tidur. Lai menggembungkan pipinya. William memiting Yoshua Tian ke dalam ruang tamu dan menendang lutut Yoshua Tian. Yoshua Tian mengerang dan berlutut di lantai. Sial, pria ini malah sangat cocok untuk menjadi polisi.
Dengan siapa dia mempelajari gerakan ini, sangat berguna untuk melawan penjahat. Yoshua Tian berpikir sembarangan dan sampai saat ini dia masih belum mengetahui mengapa dia harus diperlakukan tidak manusiawi seperti ini. Pria tampan ini terlalu galak dan sama sekali tidak memberikan hak kepadanya untuk berbicara. Selama dia dipiting, dia sama sekali tidak dapat mengeluarkan suara dari dalam tenggorokannya. Tangannya sangat keras dan kuat, sama seperti baja yang hampir mematahkan leher seseorang. Hei, William, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu memperlakukan polisi Tian seperti ini? William. Stella berjalan masuk dan menarik lengan William. William berpaling, memelototi Stella dengan tatapan tajam dan menggertakkan giginya, katakan. Siapa dia? Mengapa dia berada di sini bersamamu? William bertanya dengan nada yang sangat dingin dan mengejutkan Lina. Saat itu, dia baru meletakkan majalah, bangkit dan duduk, kemudian melihat suasana ruangan. Apakah perang dunia telah terjadi hanya dalam beberapa menit saja? Mengapa polisi kecilnya yang patuh dan polos berlutut di lantai? Lina tidak menyadari keberadaan Lai di sampingnya. Dia segera turun dari sofa dengan kaki telanjang, berjalan mendekati dan berteriak, "Hei! Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bersikap seperti ini terhadap temanku? Bukankah ini terlalu menindas orang? Apakah polisi kecil kami telah memprovokasimu? Ayo, berdiri Yoshua. Apakah kamu baik-baik saja?" Lina memapah Yoshua Tian. Sebenarnya Yoshua Tian ingin mengatakan sesuatu. Tetapi gadis ini, siapa yang menyetujuimu untuk berteriak? Yoshua kami yang memanggilnya dengan panggilan Yoshua sampai saat ini, semuanya adalah kerabatnya. Hanya saja tenggorokannya sakit dan sejauh ini, dia tidak dapat berbicara. Tindakan Lina yang tidak menghindari tindakan untuk menghindari kecurigaan membuat William mengangkat alisnya dan hal ini lebih membuat kaki Lai lemas. Dia hampir terjatuh. William baru menyadari, bukan hanya Stella yang tinggal di dalam rumah ini, tetapi masih ada Lina. Tadi, dia hanya panik karena amarahnya. Tidak disangka dia begitu impulsif. William menatap Lina dan mengajukan sebuah pertanyaan, apakah dia merupakan temanmu atau teman Stella? Atau dia merupakan teman kalian bersama? Lina memapah Yoshua Tian, berteriak dengan kesal, teman yang kubawa ke sini. Sungguh, tidak peduli siapapun yang membawanya kemari, kamu tidak dapat bersikap seperti itu terhadap dirinya. Apakah dia telah memprovokasimu? Sungguh. William masih tetap mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Stella dengan nada rendah, pria ini, apakah dia benar-benar merupakan teman Lina? Stella segera memeluk lengan bos besar, ucapannya terbata-bata dan penuh dengan kecurigaan. Dia berdiri berjinjit, menempelkan dirinya ke lengan William dan berbisik, ya, semalam Lina menginap di rumahnya. Awan hitam di atas William menghilang seketika. Oh, pacar baru Lina, hehe. William berpaling, mengangkat kepalanya dan melirik Lai yang berada di sampingnya dengan tatapan matanya penuh belas kasihan. Ternyata, Lai telah sangat kesal dan penuh amarah. Lina memapah Yoshua Tian duduk di atas sofa, mengamatinya dari atas kepala hingga ujung kaki. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Apakah ada yang sakit? Beritahukan kepadaku, aku akan memeriksanya kepadamu. Lina mengelilingi Yoshua Tian seperti seekor tikus putih yang sibuk. William telah bersikap biasa, seperti tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia melihat ke dapur dan berkata, Stella, apakah kamu sedang memasak? Iya, masih ada 3 hidangan yang belum dimasak. Baik, aku akan memasak bersamamu. William merangkul pinggang Stella, berjalan menuju dapur bersama dengannya, kemudian sekalian menutup pintu dapur. Untuk apa menutup pintu? Sebelum Stella selesai berbicara, William telah menekannya ke pintu, kemudian menimpanya dan memtigaluknya dengan erat. Setelah itu, William memberikannya C1 uman yang kuat dan agresif. Ham. Stella memutar tubuhnya, mencengkram baju William menggunakan sebelah tangannya yang bergetar, sebelah kakinya menunjuk ke arah masakan di belakang William, sayuran yang sedang dimasaknya di dalam kuali. Dia mengsatu umnya hingga ujung lidah Stella terasa kebas, seluruh darahnya mengalir ke otaknya, seluruh tubuhnya lemas dan L1 dahnya masih tetap menggeliat di dalam mulutnya. C1 umannya, selalu seperti ini, selalu mendominasi, agresif, kasar dan menjajah.
Gadis, jika kamu berani membawa pulang pria yang tidak dikenal, aku menjamin, aku akan membunuh semua orang. Aku akan membuat dunia ini penuh dengan darah. Percaya atau tidak, godaan William ketika sedang mengsatu-umnya, napasnya yang terengah-engah, jelas-jelas dia menanyakan apakah dia mempercayainya atau tidak, tetapi dia tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk berbicara. Sekali lagi, dia men-1-4-nya, membuat tubuh kecil Stella berada di dalam P3 lukannya, meni-3 entuhnya secara sembarangan dan meng-1-uminya dengan agresif. Pada saat tangannya menyentuh dan meremas deet-danya, napas Stella menjadi terengah-engah, seluruh tubuhnya lemas bagaikan mie, bergantung di L3 hairnya untuk menjaga keseimbangan, mengeluarkan suara rengekan dan meratap, uhem. Sayur telah menjadi alot. William mengubah sudut C1 umannya dan meng-1-umnya lagi dan tangannya tidak sungkan untuk meret ba tanda hubung RFBA di dalam peet kayannya. Dia melepaskan peet kayan deet lamnya, mem-3 gang deet danya yang M0 entok dan halus. Telah menjadi alot, kita akan memesan makanan dari luar, ham. Suara sensitif dan deset Han Stella, semuanya terdengar olehnya. Stella sedang memasak dengan wajahnya yang masih memerah. Sungguh tidak dapat membiarkan para pria masuk ke dalam dapur sesuka hati. Begitu masuk, tempat ini akan menjadi medan perang R0 tis. Aduh, B1 birnya, deet danya, B0 kongnya, kakinya. Bab 352. Kamu, pergilah. Semuanya menjadi panas, apalagi ditambah lagi dengan suhu tubuhnya. S1 Alan membuatnya tidak konsentrasi memasak dan selalu memasukkan penyedap rasa yang salah. William malah seperti pria baik yang melakukan pekerjaan rumah. Memegang pisau, mengenakan celemek dan sedang memotong sayur di sana, seolah-olah ciuman mereka berdua tadi hanyalah sebuah awan dan layak untuk diungkit. Apakah kamu merampok penjual garam? Nona, tolong, kamu telah memasukkan garam sebanyak 3 kali ke dalam masakan ini. Apakah kamu ingin mereka mati keasinan? Ah, benarkah? Stella memutar tubuhnya dengan kesal. Akhirnya William tidak dapat menahan tawa, mendekatkan dirinya, menunduk, membungkuk dan meng-1 gitel 1 Stella, aku mengerti, kamu pasti tidak puas karena waktu bom 3 seraan tadi terlalu singkat. Tenanglah, kita pergi ke kamar tidur setelah makan, aku pasti akan membiarkan wanitaku makan dengan kenyang sebelum keluar. Dalam seketika, Stella terkejut seperti orang bodoh karena dirinya. Tolong, bukan dia yang merasa tidak puas, tetapi melainkan dirinya. Dia ketakutan hingga kakinya lemas ketika memikirkan pemberian William yang begitu agresif dan segera memasang senyum tersanjung, menyenangkan William dengan ekspresi wajah bodoh, Presiden William, kamu masih perlu bekerja di sore hari dan tidak dapat terlalu lelah di siang hari, aku akan merasa tertekan dan kasihan kepadamu. Jadi, untuk siang hari ini akan dibebaskan. William menyeringai, tidak lelah. Aku memiliki kekuatan fisik yang baik. Stella menangis tanpa air mata, menggerakkan bibirnya dan bergumam. Mengapa kamu tidak mencari lebih banyak wanita lain, menindas mereka secara bergantian dan aku juga tidak akan menjadi begitu kasihan? Apa yang kamu katakan? Seberapa tajam pendengaran William, matanya yang bersinar segera tertuju padanya, membuat Stella terkejut dalam seketika dan segera tersenyum, hehe, aku mengatakan terima kasih kamu telah memahamiku. Sungguh merupakan sebuah berkat memiliki pria kekar dan kuat sepertimu. Ketika mengatakan kata berkat ini, terdengar jelas nada dingin yang terkandung di dalam kata ini. Berkah sialan. Masih harus dipaksa untuk mengatakan ucapan yang melawan niat hati. William mengatupkan bibirnya sambil tertawa dan mengelus kepala Stella, hei, ada seorang wanita yang rakus yang mengharuskan seorang pria untuk bekerja lebih keras. Sudut mulut Stella langsung berkedut sembarangan. Bos besar William yang membalikkan kenyataan. Ternyata, pedagang licik merupakan juara satu dalam beromong kosong. Lina dengan gugup berputar di sekitar Yoshua Tian dan bertanya berulang kali, apakah ada bagian yang terluka? Apakah ada yang sakit? Aku akan melihatnya. Mengapa kamu menggelengkan kepala? Menggelengkan kepala seperti sebuah bola yang ditendang orang lain. Sebaliknya, katakanlah dan aku akan membantumu melihatnya. Sebenarnya di bagian mana kamu telah terluka? William sangat hebat, ilmunya dalam melukai orang sangat hebat, kamu jangan menganggapnya tidak bermasalah. Keringat dingin memenuhi tubuh Yoshua Tian.
Dia bersikap lemas, bersandar di sofa dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Terlihat seperti terpeleset dan baru kembali dari gerbang hantu. Akhirnya Lai tidak dapat menahan diri lagi dan mengaum dengan penuh amarah, "Mengapa kamu selalu bertanya di mana dia terluka? Apakah kamu dapat memeriksanya? Apakah kamu dapat melihat tubuhnya sesuka hati? Teman biasa juga harus memiliki sebuah jarak. Kamu membuatku marah." Lai melepaskan peet kayannya sendiri dengan kesal, lubang hidungnya lebar dan kembang kempis karena marah. Dia sangat marah dan hampir menyemburkan darah ketika melihat Lina yang bertanya dengan penuh kepedulian terhadap pria lain. S1 Alan. Saat itu, Lina baru menyadari keberadaan orang ini di dalam rumah. Dia berpaling dengan terkejut, memandangi Lai dengan matanya yang indah dan besar dan mengeluarkan sepatah kata "oh" dari tenggorokannya, kemudian mengangkat alisnya dan berkata dengan logis, "Maaf, apakah kamu sedang berbicara denganku?" "Omong kosong, tentu saja. Jika aku tidak berbicara denganmu, apakah masih ada orang lain di sini?" Lai mengesampingkan mantelnya, menggantungnya di gantungan, berjalan ke depan Lina, meraih lengannya dengan sebelah tangan dan menyeretnya ke sisinya, kemudian melirik Yoshua Tian yang berada di sofa dengan dingin dan tidak sabaran serta berusaha menahan amarahnya dan berkata, "Kemari, datanglah ke sisiku." Lina menghempaskan tangan Lai dengan sebelah tangannya, mencubit pinggangnya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu menyeretku? Ini adalah tempat tinggalku, kurangi berbicara denganku dengan nada memerintah. Sungguh, sangat menyebalkan." Lina berjalan beberapa langkah dan mendekati Yoshua Tian lagi sambil menatap Lai dengan tatapan memberontak dan menolak. Lai segera mengedipkan matanya beberapa kali, dadanya bergerak naik turun penuh amarah, menunjuk Yoshua Tian dan bertanya dengan galak, "Siapa dia? Mengapa kamu begitu mempedulikannya?" Yoshua Tian benar-benar tidak ingin terlibat dalam hubungan asmara ini dan dengan beberapa tuan muda ini lagi. Ini terlalu berbahaya. Ketika dia hendak mengatakan bahwa dirinya hanya merupakan orang yang tidak penting dan bukan siapa-siapa, Lina telah terlebih dahulu berkata, "Apa hubungannya denganmu mengenai siapa dirinya? Mengapa aku harus menjelaskan kepadamu mengenai siapa dirinya? Presiden Lai, kamu adalah bos besar dan orang pertama di dalam perusahaanmu. Kalimat yang kamu katakan merupakan sebuah titah, bahkan kentutmu juga akan tercium wangi. Tetapi, jangan memiliki penyakit seorang raja, di sini bukan perusahaanmu, aku juga bukan merupakan bawahanmu dan aku tidak berhutang apapun kepadamu. Berdasarkan apa kamu bertanya dengan nada seperti itu kepadaku?" Yoshua Tian langsung ketakutan karena kebrutalan dan kesombongan Lina. Patuh dan penurut, ternyata wanita ini sangat kuat dan berani, sepertinya di hadapannya dia telah terlihat relatif lembut. Lai juga menjadi pucat karena dipelototi oleh Lina. "Kamu mengatakan siapa diriku? Aku adalah priamu. Wih, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Telah berpisah dan masih berkata seperti ini." Lina berbicara sesuai dengan kenyataan dan melakukan apa yang dikatakannya. Lai mendengus dengan penuh amarah, bangkit berdiri, menggertakkan giginya, memelototi Lina dan berteriak, "Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia berada di sini? Walaupun kamu bukan merupakan pacarku lagi, tetapi juga bukan merupakan giliran orang lain untuk memilikimu. Aku tidak setuju." Lina juga telah penuh dengan amarah, matanya membesar, seperti akan membandingkan ukuran matanya dengan Lai dan berteriak, "Tidak peduli siapapun yang memilikiku, tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan bersama dengan siapapun yang kuinginkan, siapapun yang akan tidur bersamaku juga merupakan pilihanku. Bukankah kamu bertanya mengenai dirinya? Baik, aku akan memberitahumu dan memuaskan rasa penasaranmu. Dengarkan baik-baik, Presiden Lai, dia adalah pacar baruku dan aku tinggal di rumahnya semalam. Bagaimana, apalagi yang ingin kamu ketahui? Apakah kamu ingin aku memberitahukan kepadamu mengenai permasalahan kita di atas ranjang? Atau gerakan dan postur apa yang digunakan? Aku hanya dapat memberitahumu dengan singkat, aku dan Yoshua sangat harmonis di atas ranjang. Sangat, sangat harmonis. Aku sangat puas dengannya." Plak. Lai tidak dapat menahan diri lagi dan menamparnya. Tubuhnya bergetar karena terlalu emosi, wajahnya sangat pucat dan tangannya bergetar. Lina memegangi pipinya yang kebas, tercengang oleh tamparannya. Tidak disangka, Lai memukulnya. Astaga, apakah itu benar?
Setelah Lai menyadari apa yang telah dilakukannya, dia merasa kecewa, menyesal dan juga menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa dia memukulnya karena emosi? Dia menghela napas panjang, memejamkan matanya karena merasa bersalah, kemudian membuka matanya, seluruh bola matanya penuh dengan urat-urat berwarna merah. Lina, maaf. Beraninya kamu memukulku. Tidak disangka, kamu memukulku. Aku akan bertarung denganmu. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Setelah Lina tersadar kembali, sebuah benda yang ditempatkan di atas tempat yang tinggi, memukul dan mengenai punggung Lai. Dia meninju dan menendangnya sembarangan. Yoshua Tian duduk di atas sofa dan tertegun melihat semua ini. Astaga, Lina. Jika wanita ini menggila, dia benar-benar bukan merupakan manusia. Sungguh mengerikan. Maaf. Aku tidak ingin memukulmu. Aku hanya... Maaf. Lai seperti sebuah pilar kayu yang tidak bergerak, kedua tangannya lurus ke bawah, membiarkan Lina melampiaskan amarahnya. Ada kesedihan yang terkumpul perlahan-lahan di dalam matanya. Lina terengah-engah, air matanya mengalir turun dari dalam matanya. Dia memukul Lai secara bertubi-tubi dan sembarangan, serta tanpa aturan. Setelah memukulnya beberapa saat, dia berhenti karena telah lelah dan antusiasmenya berkurang karena frustrasi dan kehilangan kepercayaan. Dia melebarkan matanya dengan kosong, air matanya terus mengalir turun, seperti kehilangan jiwa. Lai bahkan merasa lebih bersalah lagi. Dia ingin mengulurkan tangan, menyentuh wajah Lina. Sebelum wajahnya tersentuh, Lina telah bersembunyi dan menghindarinya secara tidak sadar. Hati Lai hancur dan dia menurunkan tangannya. Kamu, pergilah. Kamu kasar seperti Rizky Bilar, kata Lina dengan suara serak, tersenyum pahit. Merapikan rambutnya dengan tangannya, mengangkat kepalanya, menarik sudut mulut sambil menatap Lai. Pergilah, aku tidak sudi dengan lelaki sepertimu, tak ada bedanya dengan Rizky Bilar. Dan ingat telah berakhir, di antara kita berdua. Lai, mulai hari ini, kamu dan aku tidak memiliki hubungan apapun lagi. Tamparan ini, telah menghancurkan seluruh jodoh kita. Lina. Dalam seketika, hati Lai bagaikan tertusuk oleh pisau, terasa sangat sakit hingga hampir mati. Dia mengulurkan tangan, menarik lengan Lina. Tubuh Lina yang berpaling terhenti hanya selama beberapa detik dan dia masih dengan keras kepala melepaskan diri, berjalan ke sebelah Yoshua Tian dan duduk di sampingnya. Seperti itulah, Lai memandangi Lina yang berjalan ke sisi pria lain dengan perasaan rumit dan tidak jelas. Dia menggigit bibirnya dengan kuat dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Lina, mengapa kamu begitu tegas, mengakhiri semuanya hanya dengan mengatakan berakhir? Apakah tidak ada ruang untuk berpaling? Lina bersandar dengan lelah pada tubuh Yoshua Tian, menggeluk lengan Yoshua Tian seperti bergantung kepadanya, pandangan matanya tidak fokus dan bergumam, untuk apa? Menunggumu untuk memukulku sekali lagi. Hehe. Tiba-tiba Lai merasakan sebuah kesakitan di dalam hatinya bagaikan tertusuk panah. Tubuhnya terguncang dengan keras, menarik napas, menahan rasa sakit dan berusaha untuk bersuara, baik. Terserah kepadamu. Kemudian menggerakkan kelopak matanya dan berjalan keluar dengan susah payah. Dia menarik mantelnya dari atas gantungan, karena kekuatannya yang besar dan kuat, gantungan tersebut lepas dari tempatnya. Dia tidak mengambilnya kembali. Lai seperti hewan buas yang melarikan diri dari villa. Aroma masakan mulai terksatu dari dapur. Tetapi kedua orang di dalam ruang tamu, terlihat seperti dua buah boneka kayu. Yoshua Tian menggerakkan sudut mulutnya terlebih dahulu, bergumam. Dengan tidak puas, kamu membahayakanku lagi. Kamu membuatkan seorang musuh untukku lagi. Lina, apakah aku pernah memprovokasi dan menyinggungmu? Mengapa kamu membahayakanku seperti ini? Bab 353. Aku memerlukan penghiburan. Lina tetap menggenggam lengan Yoshua Tian, tatapan matanya redup dan suaranya berubah, aku merasa aku akan mati. Wajahku sangat sakit dan hatiku lebih sakit. Apakah kamu melihatnya? Dia menancapkan pisau ke dalam hatiku lagi, sangat sakit. Yoshua Tian melirik wanita yang bersandar pada dirinya sambil menghela napas, jelas-jelas kamu mempedulikannya, mengapa kamu harus membuatnya kesal? Masih membahayakanku dan ikut sial bersamamu. Orang itu, hanya melihatku sekilas dan langsung membenciku. Mata Lina terlihat sedikit bersinar, tersenyum kecil dan memeluk Yoshua.
Tian dengan lebih erat lagi, kamu adalah polisi yang dapat diandalkan dan tidak dapat dihancurkan. Apa yang kamu takutkan? Jangan lupa, aku telah tinggal bersama denganmu, kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung. Apakah itu juga termasuk tinggal bersama? Termasuk tinggal bersama. Tentu saja termasuk tinggal bersama. Ah, biarkan aku membahagiakanmu. Akhirnya makan siang yang dimasak oleh Stella dan William selesai dan telah dihidangkan di atas meja. Keempat orang berkumpul bersama untuk makan. Ketika dia melihat Lai telah pergi, seseorang yang cerdik seperti William dapat segera menebak apa yang terjadi. Di mana Tuan Lai? Bukankah dia juga berada di sini tadi? Mengapa dia pergi ketika aku sedang memasak? Apa yang dilakukannya? Stella tidak dapat melihat situasi di depan mata dan bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar ke arah Lina dan Yoshua Tian. Wajah Lina tiba-tiba menjadi pucat dan hampir tersedak oleh sebuah kembang kol. Yoshua Tian segera melirik William dengan rendah diri. Makanan ini sangat susah dimakan dan seperti terjerat di tenggorokan. Apakah dia akan makan bersama dengan orang yang hampir membunuhnya tadi? Mengerikan. William segera berkata, Lai masih memiliki pekerjaan di perusahaan, mungkin dia harus pergi untuk menangani keadaan darurat. Mari, cobalah hidangan ini. Ini adalah masakanku. William mengambilkan sayuran untuk Lina. Stella merasa konyol, segera memukul dan menahan tangan William dengan menggunakan sumpit. Hei! Apakah kamu masih sanggup mengatakan jika sayur ini adalah hasil masakanmu? Haha, sangat konyol. William, kamu hanya memotong sayuran saja. Demi meminta bantuan, Stella melihat ke arah Lina. Hanya saja, Lina tidak melihatnya. Lina terus-menerus menundukkan kepala dan menguyah dengan murung. William tersenyum pelan, seharusnya tidak hanya memotong sayuran, aku juga memotong daun bawang dan jahe dan aku juga mengaduk makanan di dalam panci beberapa kali sebelum makanan dihidangkan di atas piring. Hahaha, apakah ini telah termasuk sebagai masakanmu? Apakah kamu tidak merasa malu? Lina, kalian berbicaralah. Apakah orang ini termasuk tidak masuk akal dan tidak tahu malu? Yang menjawab Stella adalah sebuah suasana kesunyian yang aneh. William diam-diam menaikkan alisnya. Hehe, ternyata ikan merah kecil miliknya yang paling polos, dia bahkan tidak menyadari ada yang salah dengan suasana ini, seperti kayu kecil. Kayu kecil yang polos. Di antara keempat orang yang sedang makan bersama, Stella lah yang bersikap paling nyaman. Orang yang tidak berperasaan, memiliki teman baik dan pacarnya di sisinya dan juga hidangan makanan yang dimasaknya sendiri, tentu saja hanya dia seorang yang makan dengan paling bahagia. Lina, mengapa nafsu makanmu berkurang? Pada dasarnya kamu dapat makan dengan banyak, ada apa, apakah kamu telah ngemil? Stella menatap Lina dengan heran. Gadis ini sangat aneh hari ini, makan sambil menundukkan kepala dan tidak bersuara. Dia makan dengan lambat dan hanya sedikit. Ya, aku tidak memiliki nafsu makan hari ini, kata Lina dengan lemas. Stella segera tersenyum bangga, hahaha, aku telah mengetahuinya. Kamu tidak rela karena aku akan pergi. Oleh karena itu, suasana hatimu tidak baik dan tidak memiliki nafsu makan, bukankah begitu? Kakak akan pergi ke luar negeri, jangan terlalu merindukanku. Huek, 3 orang lainnya hampir muntah karena ucapan Stella. Setelah makan, Yoshua Tian mengambil alih pekerjaan untuk mencuci panci dan mangkuk. Stella merasa segan membiarkan tamu untuk melakukan hal ini. Aduh, polisi Tian, kamu adalah tamu, beristirahatlah. Aku akan melakukan pekerjaan ini, letakkanlah piring dan mangkuk tersebut. William malah merangkul pinggangnya dengan sebelah tangannya, membawanya ke lantai atas sambil berkata, polisi Tian juga bukan merupakan orang luar. Selain itu, bukankah kamu juga harus mengemasi dan mempersiapkan barang-barang untuk dibawa ke luar negeri? Ayo, naik ke atas dan segera berkemas. Jangan kemalaman, kamu akan berangkat sore hari. Tidak membiarkan orang lain untuk membantah, William merangkul Stella dan membawanya ke atas. Yoshua Tian melihat sosok punggung William yang menghilang perlahan-lahan, menjulurkan lidahnya dan diam-diam menghela napas. Hais, gadis kecil yang begitu penurut, mengapa bertemu dengan serigala besar yang begitu kejam?
Yoshua Tian menggosok piring sambil membalikkan badan dan melihat ke arah Lina yang terduduk lemas dan tidak bertenaga di sofa, jadi dia berkata, aku mengatakan jika aku akan pergi dan harus pergi bekerja di sore hari, suasana hatimu tidak bagus, tinggallah di dalam asrama dan istirahat, lagi pula program pelajaran di universitas juga tidak terlalu ketat. Ketika Yoshua Tian sedang berbicara, perutnya telah mulai berbunyi. Sialan, karena William yang duduk di seberangnya tadi membuatnya tidak memiliki keberanian untuk makan dan sekarang perutnya keroncongan. Sesaat lagi, dia akan pergi untuk makan semangkuk sup daging sapi, kemudian merendam banyak kue di dalamnya. Lina, bagaikan roh yang berjalan ke dalam dapur tanpa alas kaki, memtigaluk pinggang Yoshua Tian dari belakang, membuat seluruh tubuh Yoshua Tian merinding, tegang dan kaku dalam seketika. The wanita yang begitu lembut menempel di punggungnya, membuat aliran darah di seluruh tubuhnya mengalir dengan cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana aku dapat membersihkan piring jika kamu bersikap seperti ini? Abang, aku sangat kesal dan sangat tertekan. Aku memerlukan penghiburan. Temani aku untuk minum bersama. Minum. Yoshua Tian berpaling menatapnya, menatap wajah mungil Lina yang penuh dengan kesedihan, seperti seekor hewan kecil yang akan segera mati, sangat kasihan. Hatinya terluluhkan, Yoshua Tian berkata tanpa emosi, jangan mengkonsumsi alkohol lagi, wanita yang meminum alkohol akan menua dengan cepat. Bagaimana jika pergi minum kopi bersama? Pergilah ke tempat yang dapat mengkonsumsi kopi dan alkohol. Dengan cara ini, Lina memandu Yoshua Tian menuju ke Sunrise Nightclub. Yoshua Tian tertegun begitu dirinya masuk ke dalam Sunrise Nightclub. Lina, apakah sebelumnya kamu datang ke tempat seperti ini? Apakah kamu pernah datang ke tempat yang tidak jelas seperti ini? Yoshua Tian berteriak di samping telinga Lina. Lina tidak mendengar ucapannya dengan jelas dan tersenyum kepada Yoshua Tian. Dia seperti seekor rusa kecil yang berlari ke kolam dansa dan menari mengikuti irama musik yang keras layaknya seekor ular emas yang menari dengan liar. Yoshua Tian menghentakkan kaki karena kesal. Jika tahu dari awal akan begini, dia tidak akan menyetujui gadis ini untuk datang menikmati kopi. Sunrise Nightclub bukan merupakan bar yang normal seperti pada umumnya. Ini adalah tempat hiburan campuran antara yang baik dengan yang jahat. Lihat, semuanya adalah wanita yang sedang menarik para pelanggan, mengenakan pakaian yang terbuka dan memalukan, menggosokkan tubuh dan berkeliaran di antara para pria. Lina, ternyata kamu pernah datang ke tempat yang tidak bagus seperti ini. Yoshua Tian kesal. Dia hanya dapat mengejar Lina dan masuk ke dalam kolam dansa. Begitu masuk ke dalam, Lina terlihat seperti seekor ular, meliliti tubuhnya, membawanya ikut menari bersama dengannya. William dan Stella telah masuk ke kamar tidur terlebih dahulu. Dia menendang pintu hingga tertutup, kemudian menguncinya. Hei, sungguh, kamu masih perlu bekerja pada sore hari, jangan terlalu lelah. Stella merasakan kesedihan di dalam hatinya begitu melihat postur tubuh seperti itu. Dia mengguncang kedua kakinya yang pendek dan membujuk William. Tidak peduli seberapa lelahnya diriku, aku tetap harus mendahulukan kehausan dan keinginan wanita. Hehe, ayo sayangku, aku akan menyuapimu hingga kenyang. William langsung mengan 9 katal Stella dan Mel 3 emparkannya ke atas ranjang. Setelah itu, bergegas mensatundihnya. Mengsatuumnya dengan agresif, kemudian perlahan-lahan menetmah bagian tubuh lainnya, seperti ada sebuah benda yang menutupi langit dan matahari dan menghalangi udara dan pernapasan Stella. Pada saat Stella dapat menarik napas, tidak ada sehelai peet pun lagi di tubuhnya. Sayangku, aku sangat mencintaimu, sangat mencintaimu. Tatapan mata William bagaikan kobaran api yang menyala-nyala penuh gairah, hembusan napasnya terasa panas. Dia bergumam, B1 birnya yang hangat bergerak menetma L3 hairnya, kemudian bergerak turun dari L3 hair ke 7 ubuhnya perlahan. Dia Mel 3 pas peet kayannya dengan tidak sabaran, begitu terburu-buru dan kasar. Ketika Stella masih ingin membujuknya, dia telah dengan ganas menetmah ruangan kecilnya yang sempit. Sangat benci, kamu terlalu ganas, apakah kamu tidak dapat bersikap lebih lembut? Hal ini membuatnya hampir pingsan. Di satu sisi, napas William sedang terengah-engah sambil mendorong dengan kuat dan berkata dengan suara serak, mengapa aku tidak dapat cukup untuk memilikimu? Peri kecilku, apakah kamu ingin menghisapku hingga kering?
Kamu memfitnah orang, jelas-jelas kamulah yang menindasku, aku juga tidak merayumu. Kamu tidak perlu merayuku. Jika kamu merayuku, aku akan menjadi gila. Sekali lagi, Stella menjerit. 1,5 jam kemudian, kedua kaki Stella terlentang di atas tempat tidur dengan bergetar, mulut kecilnya telah lelah bergerak. Sangat sulit. Terlalu sulit untuk menjadi wanita William. Shrek. Pintu kamar mandi terbuka, William memperlihatkan tubuh kekar dan berotot. Tetesan air menggantung di tubuhnya yang memiliki warna seperti madu, sangat menggoda. Dia menyeka rambutnya, memandang nakal kepada anak kucing yang berbaring di tempat tidur. Hehe, apakah kamu belum ingin mandi? Aku tidak ingin menanggapimu. Kamu terlalu jahat. Stella melengkungkan tubuhnya seperti seekor ulat dan mulutnya cemberut. Sungguh jahat. Membuat kedua kakiku menjadi kebas dan seperti mati rasa dan hampir tidak dapat berjalan lagi. Terlalu menyebalkan.